Aku ingat dengan jelas momen ketika istriku, Rania, memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Dia duduk di meja makan dapur, menatap ponselnya seolah tanpa beban sedikit pun. Aku baru saja pulang kerja, meletakkan tasku dan bersiap melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan santai, "Mas Bima, kita cerai saja, tidak ada peringatan. Tidak ada upaya untuk melunakkan pukulan itu." Kalimat itu dilontarkan dengan begitu saja, dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca. Aku membeku seketika, tidak yakin apakah aku salah dengar. "Kamu bilang apa barusan?" Badai berkecamuk di dalam diriku, tetapi suaraku berhasil terdengar tenang. "Aku bilang, kita cerai," ulangnya dengan nada jengkel, seolah-olah aku ini bodoh karena tidak mengerti perkataannya yang pertama. Haruskah aku marah atau putus asa? Sebaliknya, aku justru terpana oleh keberaniannya. Cerai. Setelah semua yang kami lalui bersama, namun yang paling menyakitkan adalah alasannya. Sambil melipat tangan di dada, dia melanjutkan, "Aku sudah tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin hidup dengan seseorang yang benar-benar bekerja, yang punya kontribusi. Ini bukan kehidupan yang aku inginkan." Aku mengerjapkan mata. "Tidak bekerja?" Aku nyaris tertawa, tapi berhasil menahan ekspresiku. Selama bertahun-tahun, aku telah membangun karierku dari nol. Aku menghasilkan 7 miliar per tahun, mempersiapkan masa depan yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Tetapi Rania, dia tidak pernah sekalipun bertanya tentang pekerjaanku. Dia tidak menunjukkan minat sedikit pun tentang bagaimana aku menghasilkan uang. Dia rupanya berpikir aku hidup seadanya, hanya cukup untuk makan. Aku bersandar di konter dapur, menatapnya lekat-lekat. Dia tampak begitu yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. "Baiklah," kataku singkat sambil meletakkan tasku. Dia memiringkan kepalanya, tampak terkejut. "Baiklah, maksudmu?" "Ya, Rania. Kalau kamu mau cerai, aku tidak akan menghalangimu." Saat itu, aku melihat sekelebat keraguan melintas di wajahnya. Tapi itu hanya sesaat. Dia dengan cepat mengubah ekspresinya kembali menjadi senyum sombong dan percaya diri yang sudah sangat kukenal. "Baguslah. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku mau kamu keluar dari rumah ini paling lambat akhir bulan." Menyuruhku keluar dari rumahku sendiri? Keberanian wanita ini hampir seperti komedi, tapi aku tidak membantah. Jika dia tidak menginginkanku, aku akan pergi. "Oke," jawabku, lalu berjalan ke lantai atas. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, menunggu aku meledak, memohon, atau bertengkar, tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Di dalam privasi kamar tidur kami, aku duduk di tepi ranjang, merenungkan situasi ini. Ini bukan sekadar tentang perceraian. Ini adalah perebutan kekuasaan. Rania ingin memegang kendali, ingin menjadikanku sebagai pihak yang gagal dalam hubungan kami. Mungkin dia berpikir dia bisa membuatku berjuang untuknya, memohon kesempatan kedua. Tapi dia tidak mengenalku sebaik yang dia kira. Beberapa hari berikutnya adalah parade perilaku agresif pasif. Rania tiba-tiba punya banyak komentar tentang segalanya, mulai dari caraku melipat pakaian hingga caraku menghabiskan waktu di malam hari. Hobi, kebiasaan, bahkan caraku membuat kopi pun dikritiknya. Seolah-olah dia perlu menjadikanku penjahat untuk membenarkan keputusannya. Lalu ada Gilang. Sahabatku, konon. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya ketika Rania terus-menerus menyebut namanya. Kata Gilang begini, atau Gilang merekomendasikan ini. Tapi tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa Gilang lebih dari sekadar teman di matanya. Aku tidak mengkonfrontasinya. Aku belum siap menunjukkan kartuku. Sebaliknya, aku membiarkannya berpikir bahwa dia memegang semua kendali. Aku membiarkannya percaya bahwa aku adalah suami yang pasif dan naif, yang tidak menyadari apa yang terjadi tepat di depan matanya. Suatu malam, saat aku sedang memasukkan beberapa barang penting ke dalam koper, Rania berdiri bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada dengan senyum mengejek. "Jadi, sudah punya tempat tinggal?" Suaranya meneteskan penghinaan. Aku menutup resleting koperku dan menghadapnya. "Jangan khawatirkan aku, Rania, aku akan baik-baik saja." Dia mendengus, tampak kesal dengan ketenanganku.
Sebaiknya begitu. Soalnya, aku dan Gilang akan mengadakan syukuran rumah baru di sini akhir pekan depan. Agak canggung kalau kamu masih berkeliaran. Pesta syukuran di rumahku, dengan sahabatku. Keberaniannya hampir mengagumkan. Tenang saja, kataku sambil menyampirkan tas di bahuku. Aku akan pergi jauh sebelum itu. Saat aku berjalan melewatinya, aku melihat sekilas senyum kemenangannya. Dia pikir dia menang. Dia pikir aku melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki, kalah dan hancur. Tapi ada satu hal yang tidak Rania sadari. Dia baru saja memberiku korek api untuk menyulut sumbu dinamit. Jika dia ingin membakar semuanya, aku dengan senang hati akan membiarkannya. Dan aku akan menonton saat api itu melahap mereka berdua, dia dan Gilang. Terkadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan berteriak atau berkelahi. Balas dendam terbaik adalah keheningan. Kesabaran. Mempersiapkan penguburan dengan tenang sementara lawanmu sibuk menggali kubur mereka sendiri. Dan percayalah, aku baru saja memulai. Pengkhianatan adalah makhluk yang licik. Ia tidak mengumumkan kedatangannya dengan terompet atau kembang api. Tidak, ia menyelinap masuk dengan tenang, menyamar dalam percakapan biasa dan gestur yang tampak tidak berbahaya. Lalu suatu hari, kau bangun dan menyadari bahwa semua yang kau yakini kokoh telah terkikis sedikit demi sedikit. Permintaan cerai Rania adalah retakan pertama. Yang menyusul setelahnya adalah runtuhnya semua yang kupikir aku tahu tentangnya dan Gilang. Ya, Gilang, sahabat karibku. Setidaknya, pria yang memegang gelar itu selama bertahun-tahun. Seharusnya aku sudah menyadarinya lebih awal. Tapi penyesalan adalah teman yang kejam. Awalnya samar-samar. Rania mulai menyebut nama Gilang lebih sering dari biasanya, kata Gilang. Atau Gilang merekomendasikan. Katanya santai di meja makan. Aku hanya mengangguk tanpa berpikir. Bagaimanapun, dia adalah teman dekat kami berdua. Tapi seiring berjalannya waktu, namanya semakin sering muncul dalam percakapan kami, disisipi kehangatan aneh yang membuat perutku mulas. Tanda bahaya pertama yang nyata datang pada suatu Sabtu sore. Rania baru saja pulang dari makan siang dengan Gilang. Dia tertawa. Pipinya merona dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Ketika kutanya apa yang lucu, dia hanya melambaikan tangan. Ah, cuma omongan Gilang. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak akan mengerti? Sejak kapan aku menjadi orang luar dalam pernikahanku sendiri, hanya bisa mengintip dari balik jendela? Jawabannya, kusadari, adalah sudah jauh lebih lama dari yang ingin kuakui. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Caranya tersenyum licik saat membalas pesan WhatsApp sebelum cepat-cepat mengunci ponselnya. Caranya tiba-tiba berdandan lebih rapi setiap kali ada janji dengan Gilang. Alasan-alasan yang selalu sama, mereka hanya teman, aku terlalu sensitif. Sensitif kata favorit setiap orang yang merasa bersalah untuk melimpahkan kesalahan. Namun, aku tetap tidak mengkonfrontasinya. Apa gunanya? Dia pasti akan menyangkal, memutarbalikkan cerita untuk membuatku terlihat seperti suami posesif yang tidak bisa menerima istrinya punya teman pria. Jadi aku membiarkannya berpikir bahwa aku buta, terlalu sibuk dengan hidupku sendiri sehingga tidak menyadari hidupnya berantakan. Pukulan telak datang ketika Gilang muncul di rumahku tanpa diundang. Aku sedang mengemasi hidupku ke dalam koper, seperti yang diminta Rania dengan baik hati ketika bel pintu berbunyi. Saat ku buka, senyum percaya diri Gilang menyambutku. Dia masuk tanpa menunggu dipersilakan. Bima, katanya, seolah kami masih sahabat karib. Gimana kabarmu? Aku menatapnya tajam, setiap ons kesabaran dalam tubuhku menegang hingga batasnya. Ada apa, Gilang? Tanyaku, menjaga suaraku tetap datar. Dia bersandar di dinding, mencoba bersikap santai dan menawan. Cuma mau lihat keadaanmu. Dengar dari Rania kamu mau pindah. Siapa tahu butuh bantuan. Bantuan dari pria yang secara harfiah akan pindah ke dalam hidupku. Keberaniannya sungguh luar biasa. Aku bisa sendiri, jawabku ketus, kembali berkemas. Gilang berlama-lama. Dari sudut mataku, aku bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya. Dia datang bukan hanya untuk menanyakan kabar. Dia datang untuk pamer, untuk menandai wilayahnya. Gue tahu ini berat buat lo,
katanya dengan nada yang mungkin menurutnya terdengar tulus. Tapi ya, beginilah hidup, kadang tidak terduga. Beginilah hidup, ulangku, menghadapnya sepenuhnya. Aku melangkah perlahan, memaksanya menatap mataku. Ya, Gilang, beginilah hidup. Dan terkadang, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Karma tidak pernah salah alamat. Untuk pertama kalinya, dia goyah. Senyum percaya dirinya bergetar, digantikan oleh sesuatu yang mirip ketidakpastian. Tanpa menunggunya pulih, aku kembali ke koperku, secara efektif mengabaikannya. Lo kan selalu santai, Bima, katanya sambil mundur canggung ke arah pintu. Nggak ada dendam, kan? Aku tidak menjawab. Keheningan adalah senjata yang ampuh, terutama ketika seseorang sangat menginginkan reaksi. Gilang pergi tanpa kata lain. Saat mobilnya menghilang di ujung jalan, aku menghela napas yang tanpa sadar kutahan. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang sebentar lagi bukan lagi milikku, aku memutar ulang kejadian beberapa bulan terakhir. Tanda-tanda yang terlewatkan, kebohongan, pengkhianatan. Aku bisa saja marah, mengkonfrontasi mereka berdua dan menuntut jawaban. Tapi apa yang akan kudapatkan? Mereka sudah menganggapku tidak relevan, hanya catatan kaki dalam cerita mereka. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah, aku bukanlah suami pasif dan naif seperti yang mereka kira. Aku memperhatikan, mencatat dalam benak, dan dengan hati-hati merencanakan langkahku selanjutnya. Jika Rania dan Gilang berpikir mereka bisa berjalan menuju matahari terbenam bersama tanpa konsekuensi, mereka akan mendapat kejutan besar. Karena pengkhianatan tidak berakhir ketika kebenaran terungkap, tidak, saat itulah permainan yang sebenarnya dimulai. Dan sejauh yang aku tahu, ini adalah permainan yang siap kumenangkan sepenuhnya, perceraian. Kata yang terlalu kecil untuk menampung narasi yang begitu rumit. Kata itu menyiratkan sebuah akhir, penutupan yang sederhana untuk sebuah kisah yang kompleks. Tapi saat Rania dan aku memasuki ruang mediasi pengadilan, aku sadar ini bukanlah akhir baginya. Ini adalah parade kemenangan, perayaan atas apa yang dianggapnya sebagai sebuah peningkatan. Dia datang mengenakan gaun rancangan desainer yang memancarkan kesan berkelas, dengan senyum percaya diri yang membuat perutku mual, dan tidak jauh di belakangnya, Gilang membayangi seperti hantu. Tentu saja dia tidak masuk ke ruang mediasi, dia tidak akan berani, tapi kehadirannya di sana sudah mengatakan semua yang perlu ku ketahui. Rania bukan hanya menceraikanku, dia memamerkan pengkhianatannya seolah itu adalah lencana kehormatan. Mas Bima, ayo kita selesaikan ini dengan cepat, katanya saat kami duduk berhadapan di meja negosiasi. Aku tidak mau ini jadi lebih sulit dari yang seharusnya. Lebih sulit dari yang seharusnya. Ironis sekali. Dia sudah membuat segalanya menjadi sulit, menginjak-injak pernikahan kami yang bertahun-tahun seperti karpet usang yang sudah tidak sabar ingin diganti. Aku juga tidak. Jawabku tenang, menatap matanya tanpa gentar. Pengacaranya mulai menjabarkan tuntutannya. Dia menginginkan rumah, mobil, sebagian perabotan, dan apa yang dianggapnya sebagai bagian besar dari tabunganku yang pas-pasan. Dia mungkin mengira aku akan melawan, atau mungkin memohon syarat yang lebih baik, tapi aku tidak bergeming. Aku menyetujui setiap syarat, menandatangani setiap dokumen tanpa ragu. Rania mengerjapkan mata ke arahku, tampak bingung. Kamu setuju dengan semua ini? Kenapa tidak? Tanyaku dengan nada ringan. Hanya barang, kok, Rania. Ambil saja. Sejenak, aku melihat keraguan melintas di wajahnya, tapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyum angkuh. Dia pikir dia menang, bahwa dia pergi dengan membawa semua yang berharga. Yang tidak dia ketahui adalah rumah itu sejak awal bukanlah milikku. Itu adalah rumah sewaan atas namaku, yang kugunakan sebagai ruang kerja saat pertama kali memulai bisnis beberapa tahun lalu. Dan tabungan yang dia pikir dia kuras habis hanyalah sebagian kecil dari asetku. Uang yang sesungguhnya tersimpan aman di rekening-rekening investasi yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Setelah dokumen ditandatangani dan proses selesai, Rania bersandar di kursinya dengan puas. Yah, aku senang kita bisa menyelesaikan ini secara dewasa, katanya dengan nada merendahkan. Aku hanya menahan senyum dan mengangguk. Seminggu kemudian, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah yang begitu dia dambakan.
Aku meninggalkan semua yang dia minta, perabotan, dekorasi, bahkan peralatan dapur mahal yang tidak pernah benar-benar dia gunakan. Tidak ada satupun yang layak dibawa. Biarkan dia memiliki rampasan perangnya. Tentu saja, Gilang tidak membuang waktu untuk pindah. Seorang tetangga mengirimiku pesan berisi foto Gilang yang sedang memindahkan kardus-kardus ke dalam rumah. Rania berdiri di teras depan dengan senyum angkuh yang sama di wajahnya. Mereka mungkin berpikir mereka sedang membangun kehidupan kecil mereka yang sempurna bersama, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang berkumpul tepat di atas mereka. Yang tidak Rania ketahui adalah aku sudah mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka jauh sebelum perceraian. Foto, pesan teks, bahkan catatan GPS yang menunjukkan makan siang mereka yang sering di hotel terdekat. Aku bisa saja menggunakannya untuk membalikkan proses perceraian, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena menyeret masalah ini di pengadilan hanya akan memperpanjang drama, dan aku menginginkan sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Aku ingin karma berjalan dengan sendirinya, dan aku ingin duduk di barisan depan saat itu terjadi. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mulai menata hidup baruku, karierku terus menanjak, dan penghasilanku semakin meningkat seiring dengan datangnya peluang-peluang baru. Sementara itu, Rania dan Gilang sibuk memamerkan hubungan mereka ke seluruh penjuru kota, seolah-olah mereka adalah lambang kebahagiaan. Aku tidak bereaksi. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Keheninganku memekakkan telinga, dan aku tahu itu pada akhirnya akan menggerogoti mereka. Suatu hari, aku menerima pesan dari seorang teman lama. "Bima, lo tahu Rania bikin pesta syukuran rumah baru?" Kayaknya dia sama Gilang benar-benar serius. Aku tertawa dalam hati. Tentu saja. Rania adalah tipe orang yang butuh validasi dari orang lain, yang hidup dari ilusi kesuksesan. Dia tidak menyadari bahwa kehidupan barunya yang berkilauan dibangun di atas fondasi kebohongan, dan fondasi itu sudah mulai retak. Malam itu, saat duduk di apartemen baruku memandangi gemerlap lampu kota Jakarta, aku merasa damai. Rania pikir dia menang, tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya telah hilang darinya. Dan Gilang akan segera belajar bahwa ada harga yang harus dibayar karena mengingini apa yang bukan miliknya. Aku tidak terburu-buru. Bagaimanapun, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin, dan aku baru saja memulainya. Aku tidak yakin apa yang Rania harapkan ketika dia dan Gilang memutuskan untuk meresmikan perselingkuhan mereka. Mungkin dia membayangkan makan siang akhir pekan, liburan romantis, dan kehidupan sempurna yang dipenuhi cahaya hubungan baru. Jika ya, dia ditakdirkan untuk menghadapi kenyataan pahit. Tidak butuh waktu lama hingga retakan mulai muncul. Tentu saja, aku tetap diam. Aku tidak perlu ikut campur, mereka menggali kubur mereka sendiri dengan sangat baik tanpa bantuanku. Tanda-tanda masalah pertama datang melalui bisik-bisik dari kenalan kami bersama. Salah satu temanku menyebutkan bahwa Rania dan Gilang sudah kesulitan mempertahankan gaya hidup baru mereka yang wah. Dia kan suka pamer ngadain pesta makan malam, katanya, tapi dengar-dengar Gilang boros banget sampai tagihan listrik mereka nunggak. Aku tidak terkejut. Gilang selalu menjadi tipe pria yang menginginkan gaya hidup tanpa mau bekerja keras untuk itu. Dia menyukai setelan mahal, mobil mewah, dan restoran mewah, tetapi tidak memiliki disiplin atau penghasilan untuk mempertahankannya. Rania, tampaknya, tidak menyadari bahwa dia telah menukar stabilitas finansial dengan pria yang hanya besar gaya tanpa isi. Lalu ada desas-desus tentang pertengkaran mereka. Mereka bukan pasangan idaman seperti yang dipikirkan semua orang. Orang-orang berbicara tentang teriakan yang terdengar menembus dinding rumah sewaan mereka. Ya, rumah sewaan. Rumah yang dengan sombongnya dia menangkan dalam perceraian itu sudah tidak ada lagi. Dia harus menjualnya setelah menyadari tidak mampu membayar biaya perawatannya. Suatu hari, seorang mantan tetangga meneleponku. "Mas Bima, nggak akan percaya, deh," katanya, nyaris tidak bisa menahan tawa. "Tadi pagi rumah Rania sama Gilang didatengin sama yang punya rumah. Katanya mereka nunggak uang sewa." Aku bersandar di kursiku, senyum mengembang di wajahku. "Oh ya, nunggak berapa lama?" 3 bulan. Mereka pura-pura santai, tapi kelihatan banget lagi stres. Sungguh sebuah keadilan puitis.
Kehidupan yang mereka bangun dengan bangga di atas pengkhianatan kini runtuh di bawah beban kesombongan mereka sendiri. Sementara itu, aku fokus pada hidupku sendiri. Penghasilanku meningkat pesat setelah perceraian, dan aku menjadi lebih sibuk dari sebelumnya dengan proyek-proyek dan peluang baru. Aku mencurahkan diriku untuk membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan, sementara Rania dan Gilang merana dalam hubungan mereka yang kosong. Lalu, tiba-tiba, Rania menghubungiku. Dia mengirim pesan suatu malam, dengan nada sok akrab. "Mas Bima, semoga kamu baik-baik saja. Cuma mau tanya kabar." Aku menatap pesan itu sejenak, mempertimbangkan apakah akan membalas. Aku bisa merasakan keputusasaan di balik kata-katanya. Dia tidak menanyakan kabar, dia sedang memancing. Tetap saja, aku memutuskan untuk meladeninya. "Aku baik sekali, Rania. Bisnis lancar. Kamu gimana?" Balasannya datang dengan cepat. "Oh, tahu sendirilah. Aku sama Gilang baik-baik saja. Agak sulit secara finansial, tapi kami bertahan." Aku hampir tertawa. Bertahan? Itu adalah ungkapan yang terlalu murah hati. Pukulan telak datang seminggu kemudian. Aku baru saja keluar dari pertemuan dengan klien ketika aku melihat Rania menungguku di luar gedung. Dia terlihat berbeda. Lelah, stres, dan tidak serapi dulu. "Mas Bima," suaranya mengandung sesuatu yang belum pernah kudengar darinya selama bertahun-tahun, ketidakpastian. Aku mendekatinya, menjaga ekspresiku tetap netral. "Rania, ada apa di sini?" Dia ragu-ragu, memainkan tali tasnya. Aku mau bicara. Akhir-akhir ini berat sekali. Aku pikir, mungkin kita bisa ketemu dan ngobrol. Aku tahu persis apa yang dia inginkan, tapi aku tidak akan memudahkannya. "Aku agak sibuk," kataku. "Tapi aku harap keadaanmu membaik." Dia memaksakan senyum, tapi aku bisa melihat retakan di baliknya. Saat aku berjalan pergi, aku merasakan kepuasan. Inilah inti dari karma. Rania dan Gilang berpikir mereka menukar dengan sesuatu yang lebih baik, tetapi mereka tidak menyadari harga dari pilihan mereka. Sekarang mereka terjebak dalam kehidupan yang tidak mampu mereka bayar, berjuang untuk mempertahankan citra sementara dinding di sekitar mereka semakin mendekat. Bagian terbaiknya? Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka melakukan ini pada diri mereka sendiri, dan aku cukup puas menonton dari jauh saat mereka menuai apa yang mereka tanam. Dunia kecil mereka yang sempurna sedang hancur berkeping-keping, dan aku bahkan belum memulai balas dendamku. Hal yang menarik dari balas dendam adalah ia tidak selalu harus keras. Terkadang, kemenangan termanis adalah kemenangan yang tidak memerlukan satu kata pun. Cukup biarkan kebenaran berbicara sendiri, dan biarkan konsekuensinya membuktikan segalanya. Itulah yang aku lakukan. Saat aku menyaksikan kehidupan fantasi yang dibangun dengan susah payah oleh Rania dan Gilang mulai runtuh, aku justru berkembang. Sementara mereka sibuk menjaga citra, bisnisku meroket dengan cara yang tidak pernah kuduga. Kontrak-kontrak besar berdatangan, dan gaji tahunanku melampaui 7-5 miliar. Aku bukan hanya baik-baik saja, aku terbang tinggi, tapi aku tetap diam. Tidak perlu memamerkan kesuksesanku. Rania sudah menganggapku sebagai pria yang tidak bekerja, dan aku sangat senang membiarkannya mempertahankan kesalahpahaman itu. Mengapa harus mengoreksinya ketika ketidaktahuannya bekerja begitu sempurna untukku? Alih-alih fokus pada mereka, aku mengalihkan semua perhatianku ke dalam. Aku mengganti apartemenku dengan ruang yang lebih modern dan canggih di pusat kota, sebuah tempat yang mencerminkan kehidupan baruku. Jendela dari lantai ke langit-langit, teknologi pintar, dan pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan. Itu adalah rumah yang kubangun dengan usahaku sendiri, bebas dari kepahitan dan pengkhianatan yang menodai rumah lamaku. Hari-hariku dipenuhi dengan pertemuan, proyek, dan peluang yang membuatku tetap tajam dan bersemangat. Malam hari adalah waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai lebih sering keluar, berhubungan kembali dengan teman-teman lama, dan mencari teman-teman baru. Hidup terasa lebih ringan, lebih bebas, dan penuh potensi. Tentu saja, Rania tidak sepenuhnya menghilang. Sesekali, aku mendengar kabar tentang kesulitan terbaru mereka melalui pesan atau kenalan bersama. Tagihan yang menunggak, pertengkaran,
utang yang menumpuk. Kudengar mereka mencoba mengadakan pesta makan malam di rumah sewaan mereka, tetapi listrik padam di tengah acara karena mereka tidak membayar tagihan. Bima, seorang teman berkata sambil tertawa di telepon, kamu harusnya lihat. Rania malu banget. Gilang coba pura-pura itu cuma kesalahan teknis, tapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Aku tidak tertawa. Aku hanya mengangguk, membiarkan rasa puas menyelimutiku. Ini bukan tentang bersukacita atas kemalangan mereka. Ini tentang keseimbangan. Mereka telah mengacaukan timbangan dengan pengkhianatan, dan sekarang kehidupan sedang menyeimbangkannya kembali. Suatu hari, aku bertemu Gilang di sebuah kedai kopi. Dia tampak kuyu, penampilannya yang dulu necis telah berganti dengan sesuatu yang lebih berantakan. Awalnya dia tidak melihatku, jadi aku punya waktu sejenak untuk mengamatinya. Dia membungkuk di depan laptopnya, mengerutkan kening sambil menelusuri situs lowongan kerja. Ketika akhirnya dia mengangkat kepala dan melihatku, ekspresinya berubah. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada rasa malu dan sedikit permohonan. Bima, katanya sambil berdiri canggung. Gilang. Jawabku dingin. Gimana kabarmu? Dia ragu-ragu, matanya melirik ke sana kemari seolah mencari jalan keluar. Baik. Sibuk, cari-cari kerjaan buat makan. Kerjaan? Kataku sambil mengangkat alis, baguslah. Dia tertawa gugup, tapi tawa itu tidak sampai ke matanya. Iya, sibuk terus. Begitulah hidup. Aku hanya mengangguk, membiarkan keheningan di antara kami memanjang. Dia bergeser tidak nyaman sebelum bergumam ada urusan dan bergegas pergi. Pertemuan itu mengatakan semua yang perlu ku ketahui. Gilang sedang kesulitan, dan kehidupan baru Rania yang sempurna tidak sesempurna yang diharapkannya. Seiring berjalannya waktu, pesan-pesan Rania menjadi lebih sering. Awalnya samar-samar, hanya sekadar menanyakan kabar atau semoga kamu baik-baik saja. Tapi aku tahu apa artinya. Dia sedang mengetes air, mencoba mengukur apakah aku bersedia membantunya. Aku mengabaikan sebagian besar pesannya. Beberapa yang kubalas singkat dan sopan, tidak memberinya celah sama sekali. Tidak butuh waktu lama hingga pesannya menjadi lebih langsung. Mas Bima, aku tahu banyak yang terjadi di antara kita, tapi aku benar-benar butuh teman sekarang. Teman. Ironis sekali. Dia membuangku seperti koran kemarin, tapi sekarang, saat kehidupan barunya yang berkilauan runtuh, dia menginginkan pelampung. Aku tidak membalas. Bukan karena dengki, tapi karena aku tidak berutang apapun padanya. Rania telah membuat pilihannya, dan sekarang dia harus hidup dengan itu. Keheninganku berbicara banyak. Sementara dia dan Gilang berjuang untuk tetap bertahan, aku melambung tinggi. Peluang terus berdatangan, investasiku berkembang, dan hidupku dipenuhi kedamaian dan tujuan. Aku tidak perlu mengkonfrontasi Rania atau Gilang. Tidak perlu berteriak, menuduh, atau menuntut permintaan maaf. Kesuksesanku, kebahagiaanku itulah balas dendamku. Dan bagian terbaiknya adalah, mereka pun tahu itu. Mereka melihatnya di setiap pesan yang tak terbalas, di setiap desas-desus tentang kesuksesanku, dan di setiap pertemuan di mana mereka harus bergegas memunguti kepingan-kepingan hidup mereka yang hancur sementara aku berjalan tegak. Ini bukan hanya tentang pembalasan. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari segalanya, dan aku berhasil. Dengan tenang, percaya diri, dan sepenuhnya, kejatuhan Rania dan Gilang bukanlah sebuah ledakan. Itu adalah keruntuhan yang lambat dan memuakkan, yang mereka ciptakan sendiri. Aku menyaksikannya dari jauh, mendapatkan potongan-potongan informasi dari kenalan bersama, dan sesekali melihat unggahan di media sosial. Setiap berita baru melukiskan gambaran yang lebih jelas. Mereka tenggelam dalam kesombongan mereka sendiri, dan air naik dengan cepat. Awalnya, Rania mencoba mempertahankan citra. Dia terus mengunggah foto-foto makan malam mewah dengan Gilang, liburan yang terlihat jauh lebih glamor dari kenyataannya, dan cuplikan kehidupan sempurna mereka. Tapi retakan mulai terlihat. Makan malam menjadi lebih jarang, liburan menghilang, dan senyum di foto-foto mereka mulai terlihat dipaksakan. Lalu bisik-bisik dimulai. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa Rania tidak serapi dulu.
Rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna dan pakaian desainernya digantikan oleh alternatif yang lebih murah. Gilang, yang selalu menjadi perwujudan gaya hidup mewah, kini memakai ulang pakaian yang sama. Tidak butuh waktu lama hingga rumor berubah menjadi berita langsung. Seorang teman bersama meneleponku suatu hari. "Bima, lo bakal suka ini," katanya, nyaris tidak bisa menahan tawa. Rania sama Gilang lagi dalam masalah besar. Dengar-dengar sewa rumah mereka nunggak berbulan-bulan. Aku mengangkat alis, terkejut tapi tidak kaget. "Sewa? Bukannya rumah itu milik mereka?" "Nggak mungkin," katanya. "Mereka sewa terus. Kabarnya, mereka hampir diusir." Aku tertawa kecil. Keadilan yang puitis. Rania berjuang begitu keras untuk mendapatkan rumah itu dalam perceraian, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak mampu mempertahankannya. Masalah keuangan tidak berhenti di situ. Teman lain menyebutkan bahwa Gilang dipecat dari pekerjaannya. Dia masih mencoba berpura-pura semuanya terkendali, tetapi jelas dia sedang kalang kabut. Dan Rania, yang begitu sering mengeluh bahwa aku tidak bekerja, ternyata tidak pernah punya pekerjaan yang layak. Sekarang, dihadapkan pada tagihan yang menumpuk dan tidak adanya penghasilan, kehidupan sempurna mereka hancur berkeping-keping. Suatu malam, saat aku sedang menyeruput kopi dan memeriksa email, sebuah pesan masuk dari Rania. "Mas Bima, aku benar-benar perlu bicara denganmu. Ini penting." Aku menatap pesan itu sejenak sebelum mengetik balasan. "Ada apa?" Balasannya datang hampir seketika. "Tidak baik. Aku dan Gilang sedang melewati masa sulit. Aku ingin tahu, apa kamu bisa bantu? Mungkin pinjamkan sedikit uang untuk melewati masa ini?" Memintaku meminjamkan uang. Aku tidak bisa menahan tawa melihat ironi ini. Dia meninggalkanku, mengejekku, dan memamerkan hubungan barunya dengan Gilang. Dan sekarang, dia menginginkan bantuanku. "Sayang sekali," balasku. "Tapi maaf, sepertinya aku tidak bisa bantu. Aku yakin kalian bisa mengatasinya." Kali ini, balasannya lambat. Dan aku hampir bisa merasakan frustrasinya di seberang layar. "Mas Bima, tolong. Sekali ini saja. Tidak perlu dibesar-besarkan, kan?" Aku tidak membalas lagi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Rania dan Gilang telah membuat pilihan mereka, dan sekarang mereka harus hidup di dalamnya. Berita berikutnya datang seminggu kemudian. Rania dan Gilang secara resmi diusir. Pemilik rumah, yang muak dengan alasan mereka, memberi mereka tenggat waktu yang ketat dan mereka tidak bisa memenuhinya. Mereka terpaksa pindah ke apartemen kecil dan kumuh di pinggiran kota. "Bima, kamu harus lihat ini," kata teman yang sama di telepon. "Beda banget sama kehidupan yang mereka pamerkan dulu." Rania kayak orang linglung, dan Gilang kelihatan 10 tahun lebih tua. Aku tidak merasa menang. Tidak perlu. Kejatuhan mereka bukan tentang aku. Ini tentang konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Rania menukar kehidupan yang stabil dan penuh dukungan dengan fantasi yang tidak bisa bertahan dalam ujian realitas. Dan Gilang, yah, dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tetapi tanda yang paling pasti datang dari pertemuan tak terduga lainnya. Aku bertemu Rania di supermarket. Trolinya penuh dengan produk-produk merek supermarket. Dia mengangkat kepala, melihatku, dan membeku. "Mas Bima," suaranya bergetar. "Rania," jawabku, menjaga nada suaraku tetap netral. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tampak kalah. Wanita yang percaya diri dan sombong yang menuntut cerai dan memamerkan perselingkuhannya telah lenyap. "Semoga kamu baik-baik saja," kataku, memecah keheningan. Dia mengangguk cepat, menghindari tatapanku. "Kamu juga," gumamnya, sebelum mendorong trolinya dan menghilang di ujung lorong. Melihatnya berjalan pergi, aku merasakan campuran emosi yang aneh. Kepuasan, ya. Tapi juga kasihan. Rania telah membuat pilihannya, dan pilihan itu membawanya ke sini. Inilah kehidupan yang begitu ingin dia ciptakan, dan sekarang dia terjebak di dalamnya. Aku tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun untuk membuatnya menyesali perbuatannya. Kehidupan sudah melakukannya untukku, dan saat aku berjalan keluar dari toko hari itu, aku menyadari bahwa terkadang, karma tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Ia hanya butuh waktu.
Tidak butuh waktu lama bagi segalanya untuk mencapai titik puncaknya. Aku tahu itu akan datang. Itu tak terhindarkan. Orang-orang seperti Rania dan Gilang tidak pandai menghadapi konsekuensi. Ketika ilusi kesuksesan yang mereka ciptakan dengan susah payah mulai runtuh, mereka akan mencari seseorang untuk disalahkan, seseorang untuk menyelamatkan mereka. Suatu pagi, saat aku baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan klien, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tapi aku tahu. Itu Rania. Sejenak aku berpikir untuk membiarkannya berdering, tapi rasa penasaran menguasaiku. Aku menjawab. Menjaga nada suaraku tetap tenang. Dengan Bima di sini, suaranya tegang, diambang kehancuran. Mas Bima, kita perlu bicara. Aku bersandar di kursiku dan menghela napas. Bicara apa, Rania? Ada jeda, seolah-olah dia sedang mencari kata-kata yang tepat tentang segalanya. Tentang Gilang, tentang kita. Aku mengangkat alis, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Kita? Tidak ada kita, Rania. Itu berakhir saat kamu menyodorkan surat cerai padaku. Apa yang sebenarnya kamu mau? Dia ragu-ragu lagi, suaranya melembut. Kami sedang kesulitan, Mas Bima, setelah semua yang terjadi, tidak mudah. Aku hanya berpikir, mungkin kita bisa bicara. Mungkin kamu bisa membantu. Membantu, itu dia. Alasan sebenarnya dia menelepon. Bantu apa? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Secara finansial, akunya dengan nada kerendahan hati yang dipaksakan. Hanya pinjaman kecil untuk membantu kami bangkit kembali. Aku tidak bisa menahan tawa. Rania, kamu meninggalkanku karena kamu pikir aku tidak cukup baik. Kamu pikir aku tidak bekerja cukup keras atau menghasilkan cukup uang. Dan sekarang kamu mau aku membersihkan kekacauan yang kamu buat? Suaranya menajam, nada defensif merayap masuk. Kamu tidak mengerti. Aku dan Gilang hanya sedang melewati masa sulit. Masa sulit, potongku. Rania, kamu membuat pilihanmu. Kamu meninggalkanku untuk Gilang karena kamu pikir dia adalah pilihan yang lebih baik. Dan sekarang kamu mau aku membereskannya? Jangan harap. Dia mulai memprotes, tapi aku tidak membiarkannya bicara. Kamu ingin bebas, kan, Rania? Bebas dariku, bebas dari kurangnya ambisiku. Jadi, nikmatilah kebebasanmu itu. Aku sama sekali tidak berniat menjadi jaring pengamanmu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Pertemuan berikutnya tidak melalui telepon. Itu tatap muka. Seminggu kemudian, Rania muncul di kantorku tanpa pemberitahuan. Dia tampak berantakan, penampilannya yang dulu necis telah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih putus asa. Mas Bima, katanya, menerobos melewati sekretarisku, kita harus bicara. Aku bersandar di kursiku, melipat tangan di dada. 2 menit, katakan intinya. Dia mulai berceloteh tentang betapa sulitnya keadaan baginya dan Gilang, betapa tidak adilnya dunia ini bagi mereka, dan bagaimana dia hanya meminta bantuan kecil. Rania, potongku. Kamu membuat keputusanmu. Kamu meninggalkan aku untuk Gilang, berpikir kamu sedang meningkatkan taraf hidupmu. Bagaimana hasilnya sekarang? Wajahnya memerah, campuran amarah dan rasa malu beradu di ekspresinya. Aku tahu aku menyakitimu, Mas Bima, tapi kamu tidak perlu sekejam ini. Kukira kamu orang yang lebih baik dari ini. Lebih baik? Aku tertawa. Kamu pikir aku pecundang, Rania. Kamu pikir aku tidak cukup baik. Dan sekarang, karena kehidupan sempurnamu tidak begitu sempurna, kamu datang memohon bantuanku? Aku tidak berutang apapun padamu. Tepat pada saat itu, seolah-olah alam semesta ingin menegaskan poinnya, Gilang masuk. Dia pasti mengikutinya. Waktunya terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Dia terlihat lebih buruk dari Rania, berantakan, stres, dan jelas berada dalam situasi yang tidak bisa dia tangani. Bima, dia mencoba terdengar santai, tapi suaranya bergetar. Bisa kita bicara? Dari pria ke pria, aku berdiri dan berjalan mengelilingi mejaku untuk menghadapinya. Dari pria ke pria? Ulangku. Maksudmu seperti caramu bicara denganku saat kau tidur dengan istriku di belakangku? Lupakan saja, Gilang. Dia tersentak tetapi terus maju. Dengar, kami melakukan kesalahan. Tapi aku dan Rania sedang dalam masalah.
Aku ingin tahu apa kau bisa membantu kami, pinjam sedikit saja. Aku tertawa lagi, menggelengkan kepala. Luar biasa. Kau mengkhianatiku, membohongiku, dan sekarang kau datang memintaku untuk menyelamatkanmu. Aku harus akui keberanianmu. Wajah Gilang memerah. Tangannya mengepal di sisinya. Nggak usah sombong gitu, Bima. Aku melangkah lebih dekat, suaraku rendah tapi tegas. Aku tidak berutang apapun padamu, Gilang. Kau yang menciptakan masalah ini. Sekarang hiduplah di dalamnya. Rania mengulurkan tangan, suaranya memohon. Tolong, Mas Bima, kami putus asa. Aku menoleh padanya, suaraku tenang tapi dingin. Keputusasaan tidak menghapus pengkhianatan, Rania. Kalian berdua telah membuat pilihan kalian, dan sekarang kalian harus hidup dengan itu. Percakapan ini selesai. Tanpa kata lain, aku berjalan ke pintu, membukanya, dan memberi isyarat agar mereka keluar. Mereka berdiri terpaku sejenak, sebelum akhirnya keluar dengan kepala tertunduk. Saat pintu tertutup di belakang mereka, aku merasakan semacam penyelesaian. Mereka pikir mereka bisa memanipulasiku, membuatku merasa bersalah agar mau membantu mereka. Tapi aku bukan lagi pria yang mereka kenal. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang berdiri tegak, mengetahui nilaiku, dan tidak membiarkan orang-orang yang mengkhianatiku menjatuhkanku. Dan saat aku duduk kembali di mejaku, aku tidak bisa menahan senyum. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku, sebaliknya, mereka telah membebaskanku. Keindahan dari pengkhianatan adalah ia cenderung berbalik menyerang dirinya sendiri. Gilang dan Rania mungkin berpikir mereka bisa bersatu dan keluar dari kekacauan yang mereka ciptakan, tetapi retakan dalam hubungan mereka mulai membesar menjadi jurang yang tak terjembatani. Menyaksikan mereka hancur di bawah beban keputusan mereka sendiri hampir terasa puitis. Tanda pertama datang dari Yuni, seorang kenalan bersama yang selalu tahu berita terbaru. Dia meneleponku suatu sore, suaranya nyaris meneteskan gosip. Bima, lo nggak akan percaya ini, mulainya. Apalagi kali ini, Yun? Jawabku, sudah merasa terhibur dengan nada dramatisnya. Gilang, dia. Kayaknya main gila lagi. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang sudah lama tidak kurasakan. Main gila? Serius? Serius banget, katanya. Dengar-dengar, Rania mergokin dia lagi chattingan sama cewek lain, cewek muda di kantor barunya. Bisa bayangin gak? Aku menggelengkan kepala, ironinya begitu kental, hingga aku bisa merasakannya. Gilang, pria yang mengkhianatiku bersama Rania, kini mengkhianatinya dengan cara yang persis sama. Karma bukan hanya menyusul mereka, karma telah menabrak mereka. Dampaknya cepat. Rania, yang selalu begitu sombong dan percaya diri, kini menjadi pihak yang diselingkuhi. Dari yang kudengar, dia mengkonfrontasi Gilang secara terbuka di tengah kafe, menciptakan sebuah drama. Dia coba ngelak, lanjut Yuni, menikmati setiap detailnya. Bilang itu nggak ada apa-apa, tapi Rania udah ngamuk. Dia nyiram Gilang pakai kopi. Aku hampir bisa membayangkan adegannya. Rania, yang dulu membanggakan diri telah meninggalkanku demi pria yang lebih baik, kini terpaksa melempar latte di tempat umum, hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi tidak berhenti di situ. Wanita yang diajak Gilang bertukar pesan bukanlah selingkuhan biasa. Dia adalah seseorang yang ditemuinya di pekerjaan barunya, dan dia adalah kebalikan dari Rania muda, bebas, dan sama sekali tidak tertarik untuk menetap. Gilang, si bodoh impulsif, meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita itu layak dipertaruhkan. Tentu saja, Rania tidak menerima pengkhianatan itu dengan diam. Dia menuntut jawaban, menuntut Gilang memperbaiki kekacauan yang telah dia buat. Tapi Gilang tetaplah Gilang, dan memperbaiki masalah tidak pernah menjadi keahliannya. Sebaliknya, dia menyalahkan Rania atas kesulitan finansial mereka, menuduhnya terlalu banyak menuntut. Pertengkaran mereka menjadi buah bibir di lingkungan sekitar. Tetangga melaporkan teriakan hingga larut malam, dan lebih dari satu teman menceritakan pertemuan canggung di mana Rania tiba-tiba menangis di tengah percakapan. Pada satu titik, Gilang pergi dari rumah, meninggalkan Rania di apartemen kumuh mereka tanpa cara untuk membayar sewa. Saat itulah dia meneleponku lagi. Suaranya bergetar karena amarah dan keputusasaan. Mas Bima,
Mulainya tanpa basa-basi. Kamu benar. Tentang Gilang. Dia pembohong, penipu, dan aku tidak percaya pernah mempercayainya. Aku bersandar di kursiku, membiarkannya meluapkan isi hatinya. Aku bisa saja menunjukkan simpati atau menawarkan kata-kata penghiburan, tapi apa serunya? Rania, kataku setelah dia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Itu pilihanmu. Kamu memilih Gilang daripada aku karena kamu pikir dia pria yang lebih baik. Bagaimana hasilnya sekarang? Dia terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang telepon. Akhirnya, dia bergumam, aku tidak butuh ceramahmu, Mas Bima, aku butuh bantuanmu. Tidak, jawabku tegas. Yang kamu butuhkan adalah belajar untuk hidup dengan konsekuensi dari keputusanmu. Setelah itu, dia menutup teleponku. Kudengar kemudian, Gilang tidak pernah kembali. Dia pindah bersama pacar barunya, yang pada akhirnya juga menyadari bahwa dia sama tidak dapat diandalkannya seperti yang dialami Rania. Terakhir kudengar, dia berpindah-pindah dari sofa teman satu ke teman lainnya, tidak dapat mempertahankan pekerjaan atau hubungan. Rania, di sisi lain, harus memunguti kepingan-kepingan hidupnya yang hancur. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan tidak ada orang yang bisa diandalkan. Keluarganya, yang lelah dengan drama tak berkesudahannya, menjaga jarak, dan bahkan teman-temannya mulai menjauh. Kehidupan yang begitu ingin dia bangun bersama Gilang telah menjadi abu, dan aku tidak perlu melakukan apa-apa. Karma telah melakukan semua pekerjaan untukku. Ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa orang-orang seperti Rania dan Gilang pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka pintar, bahwa mereka bisa mendapatkan kebahagiaan melalui manipulasi dan pengkhianatan. Tapi hidup punya cara untuk membuat mereka rendah hati. Dan sementara mereka saling mencabik-cabik, aku berkembang. Bisnisku maju, hidupku damai, dan masa depanku lebih cerah dari sebelumnya. Orang bilang, balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik. Dan dengan ukuran itu, aku telah menang. Ada hal yang lucu tentang mencapai titik terendah setelah dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan, kau menemukan betapa tangguhnya dirimu. Bagiku, perceraian bukanlah akhir. Itu adalah awal. Sebuah awal baru yang menyamar sebagai kehancuran. Rania dan Gilang membakar jembatan di belakang mereka, tapi aku sudah membangun jembatan yang lebih baik di depanku. Setelah perceraian, aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan mereka mendefinisikanku. Aku akan bangkit melampauinya, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk kedamaian diriku sendiri, dan itulah yang aku lakukan. Langkah pertama adalah berinvestasi pada diriku sendiri. Aku mengganti apartemenku dengan sebuah penthouse mewah di jantung kota Jakarta. Jendela dari lantai ke langit-langit, perabotan minimalis, dan pemandangan yang setiap hari mengingatkanku seberapa jauh aku telah melangkah. Itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah simbol dari kehidupan baruku. Karierku, yang sudah mapan, mulai meroket dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Bebas dari kritik terus-menerus Rania dan stres karena pengkhianatan Gilang, aku mencurahkan diriku pada pekerjaanku dengan fokus baru. Para klien menyadarinya, dan kontrak-kontrak baru mengalir masuk. Gaji tahunanku menembus angka 8 miliar dan terus naik. Lalu ada peluang-peluang tak terduga. Keahlian dan reputasiku di bidangku menghasilkan undangan untuk menjadi pembicara, kemitraan, dan tawaran investasi. Setiap keberhasilan terasa seperti kemenangan yang sunyi, pengingat bahwa aku lebih dari sekadar pria yang diremehkan Rania. Secara sosial, aku juga mulai membangun kembali. Teman-teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan kembali menghubungiku, dan teman-teman baru masuk ke dalam hidupku orang-orang yang menghargaiku apa adanya, bukan karena apa yang kumiliki. Aku menghadiri acara, membangun jaringan dengan orang-orang yang sepemikiran, dan bahkan sesekali melakukan perjalanan akhir pekan untuk bersenang-senang. Tapi perubahan terpenting terjadi di dalam diriku. Aku belajar menghargai diriku sendiri dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku telah mencurahkan begitu banyak energi untuk membuat Rania bahagia, untuk memenuhi standarnya yang mustahil, sehingga aku kehilangan rasa harga diriku. Sekarang, aku mengambilnya kembali.
Konseling juga membantu. Aku tidak akan mengatakan aku melakukan semua ini sendirian. Berbicara dengan seseorang yang tidak memihak, yang bisa membantuku memproses pengkhianatan dan kemarahan yang tersisa, sangat berharga. Konselorku pernah berkata, "Mas Bima, Anda tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain, Anda hanya bertanggung jawab atas bagaimana Anda meresponsnya." Kata-kata itu menjadi mantaku. Lalu ada sisi kreatifku. Aku selalu suka menulis dan fotografi, tapi sekarang aku punya waktu dan energi untuk menganggapnya serius. Aku memulai sebuah blog, sebagian jurnal pribadi dan sebagian wawasan profesional, dan itu dengan cepat menjadi populer. Orang-orang terhubung dengan kisahku tentang membangun kembali, tentang mengubah rasa sakit menjadi kemajuan. Terkadang, aku masih mendengar bisik-bisik tentang Rania dan Gilang. Kejatuhan mereka yang tak berkesudahan telah menjadi semacam cerita peringatan di antara teman-teman lama kami. Kabar terbaru selalu sama, lebih banyak utang, lebih banyak drama, dan lebih banyak penyesalan. "Bima," kata seorang teman bersama suatu kali saat kami minum kopi, "aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu tenang tentang semua ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan marah besar." Aku mengangkat bahu. Untuk apa? Mereka sedang menjalani karma mereka sendiri. Aku tidak perlu menambahkan apapun, dan itu benar. Menyaksikan mereka berjuang sementara aku berkembang bukan hanya memuaskan, itu membebaskan. Aku tidak perlu membalas dendam atau menyimpan dendam. Aku terlalu sibuk menjalani hidup dengan baik. Namun, ada saat-saat refleksi. Larut malam, menatap lampu-lampu kota dari penthouseku, aku akan memikirkan semua yang telah kulalui: pengkhianatan, patah hati, kemarahan. Tidak mudah untuk melewatinya, tapi aku berhasil. Dan dalam prosesnya, aku menemukan versi diriku yang tidak kuketahui, ada versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Tentu saja, hidup tidak berhenti memberiku tantangan. Tidak pernah. Tapi aku menghadapi setiap tantangan dengan kejelasan dan ketahanan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Kehilangan Rania dan Gilang memang menyakitkan, tapi jika dipikir-pikir, itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Mereka tidak hanya pergi, mereka membebaskanku. Sekarang, setiap hari terasa seperti sebuah langkah maju. Aku bukan hanya bertahan hidup, aku berkembang. Dan bagian terbaiknya adalah, aku tidak memerlukan validasi dari siapapun untuk membuktikannya. Aku telah membangun kehidupan yang kubanggakan, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaiku, dan dipenuhi dengan peluang yang membuatku bersemangat. Duniaku lebih cerah, lebih besar, dan lebih baik dari apapun yang bisa dibayangkan oleh Rania dan Gilang. Dan sejauh yang aku tahu, bab tentang mereka telah ditutup. Ini adalah ceritaku sekarang, dan aku menulisnya persis seperti yang kuinginkan.